Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan kematian. Yang kaya, yang miskin, orang yang sehat, yang gagah perkasa, mati. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu ternyata semua akhirnya sama? Kita harus siap-siap. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan, qala Ad-Daqqaq, salah seorang ulama salaf berkata, Ad-Daqqaq, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang opsi kematian sering dia ingat, dia mengingat kematian itu akan datang terus dia ingat. Dan kita memang disuruh ingat terus jemaah. Mau tidur bismikallahumma amutu wa ahya, disuruh ingat kau itu nggak tahu besok pagi Allahu Akbar masih hidup atau tidak. Maka tatkala antum ingat dengan kematian ini, kalau mungkin di HP antum, di gadget antum, di komputer antum, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, buang semuanya jemaah. Antum enggak tahu besok masih hidup atau tidak. Bagaimana kalau kemaksiatan itu akan terus dicatat karena antum yang menyimpannya. Maka kita disuruh ingat sebelum tidur itu, bismikallahumma amut, aku mati dan aku dengan namamu hidup. Orang yang senantiasa ingat mati itu akan dikaruniai 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan mensegerakan taubat. Nggak ada lagi yang namanya nanti. Anda nggak tahu besok Anda masih hidup atau tidak. Ketika mendengar azan nggak ada, enggak lah nantilah Anda sholat di rumah. Subhanallah, ente apa tahu masih bisa sampai rumah? Nggak ada. Ketika dia ingat mati, fulan temannya dia yang kemarin masih makan sama dia mati. Fulan guru dia yang kemarin masih tersenyum mati. Fulan dokter yang hebat mati. Maka dia akan segera tobat. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Akan dikasih qanaah di hatinya. Ketika dia mendapatkan rezeki sedikit, alhamdulillah, cukup insyaallah. Lah uang aku ini nggak tahu sampai kapan aku akan hidup. Aku nggak tahu. Ya mungkin memang rezekiku sedikit seperti ini. Karena jamaah nggak ada orang mati kecuali rezekinya sudah lengkap. Nggak bakalan ada. Jadi kalau orang mati, rezeki dia sudah sempurna. Terus yang masih ditinggal bukan rezeki dia. Bukan. Rumah, kendaraan, motor dia, ibu-ibu perhiasannya, subhanallah, bukan milik dia. Yang dipakai pun dilepas sama anak. Apa ada anaknya yang membiarkan kalung dari emas seberat 2 on di dada ibunya? Nggak ada jemaah. Ibu, masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak bu, sudah dilepas sama anak. Maka orang yang ingat mati, qana'atul qalb, hatinya ya sudahlah, alhamdulillah, senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ibu-ibu, suami berapapun yang dia bawa ke rumah, alhamdulillah. Kenapa dia tahu? Ya bang, nggak tahu ana bang. Ana mati besok mungkin bisa jadi. Ketika rezekinya sedikit mungkin udah sampai di sini rezeki kita. Mungkin ini akhir yang kita makan. Maka Allah akan memberikan qana'atul qalb kalau kita sering mengingat kematian. Tuh orang-orang yang buka toko dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Malam mau tidur ngitung duit. Terus dihitung. Maka dia harus ingat dengan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Kerjanya ngitungin duit. Yahsabu anna malahu akhlada. Opsi kematian gak pernah hadir di diri dia. Gak pernah dia, duit nih, aku kalau mati gimana ya duit ini ya, kemana akan larinya? Aku mau bawa nih. Maka tatkala kematian itu ada di benak dia, bismillah, aku akan bawa dia. Nih duit buat aku nanti. Aku gak akan tinggalkan buat anak-anakku kecuali ya yang cukup buat mereka. Kemudian yang ketiga, wanasyatul ibadah.
Orang itu akan dikaruniai semangat beribadah. Antum lihatlah orang yang ingat mati. Insya Allah sebelum azan sudah ke masjid. Tapi kalau orang nggak ingat mati, qomat baru wudhu. Antum lihat qomat, iyalah biasa, baru berangkat ke masjid. Nasyatul ibadah. Ana ingat cerita itu kayaknya nggak bener. Di Jakarta katanya ada mahasiswa di LIPI atau di mana, dia mau praktek bahasa Arab atau anak pesantren lah katanya. Dia berangkat nemuin ada orang-orang dari Timur Tengah ya, yang kadang kala makan ke restoran, ke kafe, dia datang tuh. Tadi akhirnya dia kenalan, ahlan wasahlan. Dia mau ngomong, Mas Muk, siapa namamu? Ternyata yang dia tanya, man robbuk, siapa Tuhanmu? Itu langsung lari itu orang cari musola. Dia tahu nih malaikat yang datang tanya siapa Robnya. Wallahu alam, kisah ini itu kisah sering kita dengar, tapi nggak ada sanadnya itu, nggak ada sanadnya Allah. Tapi bisa dibayangkan ketika ada orang tanya sama antum man robbuk, kata dia, antum lagi di kafe ditanya man robbuk. Nah, nasyatul ibadah, betul. Kalau orang ingat mati dia langsung bergerak. Dan kalau kita lah semua di sini, kalau ada yang ngomong, Mas sampean insya Allah besok pagi mati, kira-kira kita pulang nggak? Kayaknya anak di masjid aja lah kalau seperti itu. Orang kalau sudah ingat dengan seperti itu, subhanallah jamaah, itu orang yang ingat dengan mati. Wa man nasyal maut uqiba bi thalathati asya. Kata Dakak, orang yang lupa dengan kematian itu, opsi kematian tidak pernah hadir dalam kehidupan dia. Ketika dia bangun rumah pun kematian tidak pernah ada di benak dia. Ketika dia beli kendaraan, kematian tidak pernah hadir di benak dia. Yang ada dunia terus. Maka barang siapa yang ingat dengan, yang lupa dengan kematian, dia akan diberi sanksi 3 hal. Yang pertama, taswifut taubah. Taubatnya nanti. Ente kok belum tobat? Ya anak kan masih muda. Nantilah. Nunggu kalau sudah jenggot anak udah putih baru anak mau tobat. Subhanallah. Itu karena dia nggak ingat mati. Dia berpikir mati itu dia yang ngatur. Nanti anak mau mati umur 70 tahun aja anak mau mati. Nggak bisa jamaah. Subhanallah. Kematian itu datang baghtah, tanpa ada persiapan di diri kita. Yang kedua, watarkur ridha bil kafaf. Orang itu akan diberi sanksi, itu nggak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Walaupun banyak. Ada orang penghasilannya 10 juta nggak cukup buat dia. Karena dia ngomong, anak kepingin bangun villa. 10 juta nggak cukup. Akan dikasih karena dia nggak ingat dengan kematian. Dia lupa kalau dia akan mati. Dikasih banyak ataupun sedikit buat dia sama. Karena dia yang dicari adalah dunia, terus dunia. Dia capek mencari dunia padahal akan dia tinggalkan. Yang ketiga, sanksi buat dia, wattakasul fil ibadah, malas beribadah. Rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan kematian. Yang kaya, yang miskin. Antum lihatlah orang-orang kadang-kala anak kalau naik pesawat tuh melihat perusahaan-perusahaan besar yang tulisannya terbaca dari atas pesawat itu. Kemana sih yang punya itu nantinya? Mati. Antum melihat yang punya perusahaan terbesar di Indonesia, apa kiranya akan terus hidup? Mati. Orang yang sehat, yang gagah perkasa, mati. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu ternyata semua akhirnya sama? Kita harus siap-siap untuk menghadapi akhir yang sama itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.